Ibu lanjutkan untuk pertemuan hari ini anak-anak, kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan air hujan yang terintegrasi dalam sebuah desain bangunan. Ya. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah membahas masalah instalasi yang terbuat dari sumbernya terdiri dari sumber air, kemudian sumur gali dan sumur bor, air bersihnya ya. Sekarang kita akan membuat sebuah inovasi air bersih itu yang bersumber pada adanya curah hujan atau air hujan. Selama ini air hujan kan selalu kita anggap hal yang merupakan hal yang sepele ya. Selalu saja adanya air hujan, curah hujan yang lebat, kemudiannya air kita biarkan begitu saja. Yang terjadi mungkin yang kita melihat sehari-hari ini apa yang terjadi? Air terbuang sia-sia mungkin karena terlalu banyak debitnya sehingga menyebabkan terjadi banjir. Nah sekarang kita berpikir untuk mengelola air hujan untuk bisa dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Di sini Ibu coba menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kita akan membahas masalah ini. Ya, di sini latar belakangnya bisa kalian lihat di slide-nya ini. Ini ada 4. Yang pertama, kurangnya ketersediaan air bersih ya, dikarenakan pertumbuhan populasi, perubahan iklim dan peningkatan aktivitas industri. Ya. Ibu bahas dulu yang ini, pertumbuhan populasi jelas semakin bertambahnya tahun ya, semakin teknologi semakin canggih sehingga populasi semakin meningkat. Kemudian perubahan iklim yang iklim sekarang tidak jelas. Kadang kalau dulu bisa terbaca mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, antara Juni dan Juli itu masih iklim panas ya, tropis. Tapi kalau sudah memasuki bulan Juli, Agustus sampai dengan akhir tahun itu sudah musim penghujan. Tapi di tahun sekarang, di era sekarang ini sudah tidak bisa kita prediksi lagi. Kadang yang sekarang kita anggap musim kemarau itu ternyata banyak sekali hujan. Ini kemudian adanya peningkatan aktivitas industri. Semakin banyak industri yang tumbuh, terutama di kabupaten kita, di daerah kita, maka akan semakin mengurangi tingkat ketersediaan air bersih. Nah, inilah kita harus berpikir. Selain kita mendapatkan air bersih dari 3 sumber yang kemarin sudah kita bahas, dari PDAM, kemudian dari sumur gali dan sumur bor, kita sekarang berusaha bagaimana air hujan juga bisa kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari ya. Tentunya untuk melalui proses menjadi air yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu harus kategori air bersih. Nah tentunya harus melalui beberapa tahapan sehingga nanti turunnya air hujan itu menjadi air bersih yang siap untuk dikonsumsi. Oke, yang kedua, tingginya curah hujan di daerah kita yang di sini termasuk tinggi atau tidak curah hujannya? Tinggi ya. Ya, makanya ini adalah kemungkinan istilahnya kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa mengelola atau mengkonsumsi gimana caranya air hujan itu menjadi kebutuhan sehari-hari sehingga ya, mengurangi adanya dampak banjir ya. Yang ketiga adalah dibuatnya saluran terintegrasi agar air hujan dapat keluar segera melalui gambar rencana instalasi air bersih melalui air hujan. Nah di sini Ibu sudah membuatkan contoh gambar yang nanti akan kalian coba gambar sendiri, rencanakan sendiri sesuai dengan dana yang sudah Ibu bagi per anak. Ibu buka di sini gambarnya contohnya. Ya. Di sini ada gambar, contoh gambar rumah tinggal sederhana satu lantai. Klik kanan, Enso.
Ya. Antara ini ada 3 gambar ya. Gambar pertama adalah perencanaan, pembuatan, layout. Ya. Jadi ini hanya seputar denah rumah tinggal yang ibu buat adalah tipe 36 dari luas lahan seluas 72 meter persegi. Kemudian di sini ibu membuat instalasinya. Ibu mencoba membuat instalasi. Nah, instalasi yang ibu buat di sini adalah instalasi pipa air hujan, air bersih dari air hujan yang kita tampung, kemudian instalasi air kotor. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Ya. Di sini menggunakan scrollnya tidak bisa berfungsi ya. Mousepad. Di sini ibu mencoba membuat instalasi pipa air hujan gabung jadi satu dengan instalasi pipa air kotor ya. Perhatikan di keterangan ini untuk simbol yang atas ini adalah tandon yang air curah hujan yang akan kita tampung. Kemudian yang modelnya seperti ini, simbolnya begini, ini adalah model septic tank, adalah pembuangan air kotor yang sumbernya berasal dari kloset ya, kamar mandi. Jadi di sini ibu tampilkan gambarnya ini. Kalau ibu tunjukkan tampak depannya seperti ini ya. Jadi ini adalah tangki untuk menampung air hujan. Sumbernya ambilnya dari mana Bu? Ini langsung berhubungan dengan talang yang ada di atas. Jadi air atau hujan yang datang ya, turun melewati talang, kita masukkan ke dalam tangki air ini. Dan di dalam tangki ini tentunya bisa biar airnya keluar menjadi air yang siap atau menjadi keluar dengan menjadi air bersih yang siap dikonsumsi dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Ini kita menggunakan filter ya. Sama seperti kamu coba lihat kalau kalian di rumah punya akuarium ya. Biasanya akuarium untuk ikan hias itu memang kita menggunakan filter juga. Sehingga di situ ada saluran atau pipa yang menyambung membuat kotoran-kotoran air itu sehingga nanti tersalin yang muncul atau yang turun lagi menjadi air bersih. Jadi seperti ini. Air yang ada atau yang kita tampung dari talang dari hasil air hujan tadi kita tampung di sini. Di sini kita filter lagi, ya. Ada 3 lapisan, di bawah itu menggunakan batu kali, kemudian ini di atas menggunakan arang, ya, untuk membunuh racun-racun, dan di atas lagi menggunakan pasir halus, ya, sehingga ada beberapa tahapan.